ada prinsip-prinsip desain grafis. Yang dimana yang tadi sudah disebutkan ya, prinsip-prinsip desain grafis itu ada keseimbangan atau balance, yang dimana sesuai namanya sendiri ya, itu keseimbangan. Jadi di sini berarti keseluruhan komponen-komponen desain itu harus tampil seimbang, tidak berat sebelah gitu. Jadi seorang desainer grafis di sini harus bisa memadukan keseimbangan antara tulisan, warna, ataupun gambar gitu ya, sehingga tidak muncul kesan berat sebelah seperti itu. Yang selanjutnya itu ada yang namanya itu kesatuan atau unity, yang dimana kesatuan dalam prinsip desain grafis di sini adalah konsistensi, ketunggalan, dan juga Tuhan gitu ya, yang merupakan isi pokok dari komposisi. Dengan prinsip kesatuan ini, kita dapat membandingkan di semua elemen menjadi sebuah kepaduan yang menghasilkan tema yang kuat. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya masih dalam prinsip-prinsip desain grafis, yang selanjutnya itu ada ritme atau ritme, yang dimana ritme ini adalah pembuatan desain dengan prinsip yang menyatukan irama. Bisa juga berarti pengulangan atau variasi dari komponen-komponen desain grafis. Irama ini dihasilkan oleh unsur-unsur yang berbeda dengan pola yang berirama, dan juga unsur-unsur serupa serta konsistensi. Yang selanjutnya itu ada penekanan atau empasis, yang dimana dalam setiap bentuk desain ada hal yang perlu ditonjolkan lebih dari yang lain. Tujuan utamanya yaitu untuk penekanan, yang dimana ini tuh untuk mewujudkan hal-hal yang sehingga dapat mengarahkan pandangan halayak dan apa yang mau disampaikan gitu bisa tersalur. Tapi ada yang perlu diingat adalah tidak semua elemen yang harus ditonjolkan, karena bila semuanya itu terjadi dan semuanya itu ditonjolkan, maka desain itu akan berakhir terlalu ramai gitu ya. Jadi pesan yang kita ingin sampaikan itu tidak tersampaikan. Oke, yang selanjutnya, yang terakhir itu ada proporsi atau proportion, yang dimana proporsi ini merupakan hubungan perbandingan antara bagian dengan bagian lain atau bagian dengan elemen keseluruhan. Dapat diartikan pula sebagai perubahan ukuran atau size tanpa perubahan ukuran panjang, lebar, atau tinggi. Sehingga gambar dengan perubahan proporsi sering terlihat distorsi. Seperti itu ya anak-anak. Nah yang selanjutnya selain prinsip-prinsip juga tadi kita sudah membahas mengenai sudah mendiskusikan ya mengenai unsur-unsur dari desain grafis. Yang pertama itu ada garis atau line. Nah yang dimana sebuah garis adalah unsur desain yang menghubungkan antara satu titik poin dengan titik poin yang lainnya. Jadi ketika titik poin satu dan titik poin yang lainnya itu saling berhubungan, nah maka itu bisa disebut sebagai garis. Kemudian garis juga di sini dapat diartikan sebagai goresan pensil, pena, ataupun mouse gitu ya dalam komputer dan juga lain sebagainya. Sehingga tidak mengenal istilah kedalaman dan hanya memiliki ketebalan panjang. Oleh sebab itu, garis sering dimaknai sebagai elemen satu dimensi. Di sini juga garis berbagai macam bentuknya ya, ada garis lurus, kemudian garis lengkung, garis zigzag, garis beraturan, kemudian ada juga garis vertikal, garis horizontal, dan juga garis diagonal. Setiap garis ini diperlukan ketika seorang desainer grafis memerlukan garis yang berbeda-beda. Nah, yang selanjutnya selain garis juga di sini ada bidang, yang dimana bidang ini merupakan segala bentuk apapun yang memiliki dimensi tinggi dan lebar. Bidang juga dapat berupa bentuk-bentuk geometris ya, seperti contohnya di layar di sini ada lingkaran, kemudian ada segitiga, segi empat, dan lain sebagainya. Dan juga bidang juga terdapat bentuk-bentuk yang tidak beraturan ya anak-anak. Nah yang selanjutnya itu ada tekstur, yang dimana dalam desain grafis tekstur ini adalah nilai halus dan juga kasarnya sebuah benda, atau juga bisa disebut sebagai nilai raba ya anak-anak. Penggunaannya juga ini dapat dimayakan untuk
memberikan visual yang berkesan dan juga berkarakter. Nah, biasanya tekstur dalam desain grafis ini biasanya sering diaplikasikan pada latar desain atau biasanya sering kita sebut sebagai background design. Selain tekstur, itu ada ruang atau space, yang dimana ruang atau space ini merupakan jarak antara suatu bentuk dengan bentuk yang lainnya. Yang dimana pada desain grafis ini biasanya dapat disajikan sebagai unsur pemberi efek estetika dalam desain. Kemudian dalam pengertian desain grafis, area yang kosong ini biasanya berada di antara elemen-elemen visual yang dianggap sebagai elemen desain. Oke, selain desain, itu juga ada ukuran atau size yang dimana ukuran ini adalah unsur lain dalam desain grafis yang mendefinisikan besar dan kecilnya suatu objek ya anak-anak. Kemudian juga unsur ini digunakan untuk memperlihatkan nih objek mana sih yang mau kita tonjolkan kepada penikmat desainnya nanti gitu ya, karena dengan menggunakan unsur ini seorang desainer grafis itu akan dapat menciptakan kontras dan penekanan atau empasis tadi pada objek desain sehingga orang-orang tuh akan tahu skala prioritas objek yang akan dilihat terlebih dahulu tuh yang mana gitu ya dibandingkan dengan yang lainnya. Dan yang terakhir itu ada warna atau color yang dimana warna ini adalah elemen dari salah satu elemen juga dari unsur desain grafis yang menjadi penarik perhatian yang paling utama. Karena penggunaan warna yang tepat ini tuh akan berbanding lurus dengan kualitas, citra, keterbacaan, dan penyampaian pesan dalam desain tersebut. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak mengenai prinsip dan juga unsur-unsur desain. Nah, yang selanjutnya ini masih lanjut dari warna tadi. Di sini warna itu memiliki karakteristik, kemudian kegunaan, makna dan juga makna masing-masing. Nah, dalam seni rupa atau misalnya desain grafis, warna itu dibagi menjadi 3 dimensi nih. Yang pertama itu ada dimensi pertama itu ada hue, yang kedua itu ada value, dan yang ketiga itu ada intensity, yang dimana untuk dimensi pertama, untuk hue itu adalah pembagian warna yang berdasarkan nama-nama warna, seperti merah, kemudian kuning, hijau, dan yang lainnya. Nah, berdasarkan hue juga, warna itu dibagi lagi nih menjadi 3 golongan, yaitu golongan warna primer, yang dimana di dalamnya itu terdapat warna merah, kuning, dan juga biru. Kemudian juga warna sekunder yang merupakan campuran 2 warna primer yang komposisinya itu seimbang. Yang kedua atau dimensi kedua itu ada value, yang dimana value sendiri merupakan dimensi terang gelapnya warna. Pada dasarnya, setiap warna itu diterangkan dan kemudian hasilnya akan menjadi warna yang lebih mudah nih anak-anak. Contohnya seperti warna biru ketika kita terangkan itu akan menjadi warna biru muda dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada intensity, yang dimana intensity ini sendiri dapat diartikan sebagai tingkat kemurnian atau kejernihan warna, atau biasanya disebut sebagai brightness of color, yang dimana warna-warna yang belum dicampur dan masih murni yang disebut sebagai pure hue. Oke, coba anak-anak, Ibu mau tanya kembali ya, 3 dimensi warna itu tadi apa saja coba yang barusan Ibu sebutkan? Boleh mungkin disebutkan oleh Ibnu? Baik, Bu. Oke, yang pertama itu tadi ada hue, dimensi kedua itu ada value, dan dimensi yang ketiga itu ada intensity. Ya, gitu. Oke, bagus. Berarti memperhatikan ya. Coba sekarang Reja, warna primer itu tadi ada warna apa saja ya? Kalau dari warna primer itu ada 3, Bu. Ada warna kuning, ada warna merah juga, sama warna biru, Bu. Oke, bagus ya. Berarti di sini anak-anak semua memperhatikan. Oke, selanjutnya mungkin masih mengenai warna ya. Nah, di sini ada warna sebagai representasi dari alam. Nah, kemudian warna sebagai komunikasi dan juga warna sebagai ekspresi. Coba di sini Ibu mau tanya nih. Yang pertama dulu mungkin ya, warna sebagai representasi dari alam. Nah, maksudnya ini seperti apa sih? Coba ada yang bisa menjawab? Aku mau coba jawab, Bu. Jadi maksudnya menggambarkan sifat objek secara nyata gitu, Bu.
Oke, contohnya seperti apa tuh, Asri? Misalkan nih, warna hijau menggambarkan daun, rumput. Terus kalau biru menggambarkan langit dan sebagainya, Bu. Oke, bagus ya. Betul jadi anak-anak apa yang disebutkan oleh Asri tadi. Jadi warna sebagai representasi dari alam. Coba sekarang yang selanjutnya itu ada warna sebagai media komunikasi. Nah, siapa yang mau mencoba menjawab yang kedua ini? Saya mau coba jawab, Bu. Boleh, Naufal? Jadi kalau menurut saya tuh maksudnya tuh warna sebagai media komunikasi itu bisa juga disebut warna sebagai bagian dari simbol gitu, Bu. Oke, warna sebagai bagian dari simbol ya. Contohnya seperti apa tuh, Naufal? Oke, jadi warna sebagai komunikasi itu biasanya kita lihat dari objek-objek seperti bendera, terus ada logo perusahaan dan lain-lainnya gitu, Bu. Karena itu merupakan sebuah simbol gitu. Oke, bagus ya, Naufal. Jadi warna sebagai media komunikasi itu warna sebagai bagian dari simbol ya anak-anak, betul apa yang diucapkan oleh Naufal tadi. Oke, baik. Mungkin yang terakhir di sini warna sebagai ekspresi. Coba yang terakhir siapa nih yang mau mengartikan? Saya boleh coba, Bu. Boleh, Ibnu? Jadi warna sebagai ekspresi itu adalah warna yang menjadi sebuah perwakilan atau pengganti dalam mengkomunikasikan sesuatu, Bu. Contohnya seperti apa, Ibnu? Untuk contohnya, misalnya warna merah yang bisa melambangkan kemarahan, Bu, atau emosi. Oke, oke, betul ya. Anak-anak apa yang dikatakan oleh Ibnu tadi. Nah, bagus sekali ya anak-anak kalian di sini sudah bisa mendeskripsikan, kemudian mengartikan apa yang Ibu tanyakan tadi. Mungkin untuk materi pertemuan kali ini dicukupkan untuk sekian. Untuk selanjutnya mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan dulu anak-anak? Apa ada yang masih bingung? Cukup, Cukup Bu. jelas, Bu. Sudah cukup jelas ya, Bu. Cukup jelas, Bu.